Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu yang baru kita dengarkan adalah bait yang kedua dari lagu yang diciptakan oleh Isaac Watts, Bapak Ibu, yang berjudul Sungguh Heran Penebusku. Saya akan mengajak kita untuk memperhatikan kata-kata dari syair bait yang kedua ini. Dikatakan di sana, untuk dosa yang kubuat, Tuhanku menderita. Ia betapa besar anugerahnya di dalam kasihnya. Saya ulangi lagi. Untuk dosa yang kubuat, Tuhanku menderita. Betapa besar anugerahnya di dalam kasihnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan syair ini, Isaac Watts mengatakan bahwa Yesus menderita bukan karena ia melakukan suatu kesalahan, bukan karena dia melakukan satu dosa, tetapi dikatakan itu adalah karena dosa-dosa kita manusia. Untuk dosaku lah dan untuk dosamu lah, untuk dosa kita semualah, Yesus mengalami penderitaan. Dan bukan hanya penderitaan, bahkan ia mati di kayu salib karena menyelamatkan, menebus saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kata yang ditulis oleh Isaac ini adalah betapa besar anugerahnya di dalam kasihnya. Betapa besar anugerahnya di dalam kasihnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa besar kasih Allah kepada kita manusia? Nah, Bapak Ibu, untuk mengerti akan bagaimana besarnya kasih Allah bagi kita manusia, maka saya mengajak kita untuk membuka di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita bisa garis bawahi di sana, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya. Dan kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17 Bapak Ibu, ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Setelah itu baru kemudian dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi. Jadi kita bisa dapat dua poin di sini Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa kasih Allah kepada saya dan saudara, maka ia memberikan anaknya yang tunggal. Kemudian bukan hanya anaknya yang tunggal, di dalam kitab Matius dikatakan bahwa ia juga memberikan anak yang dikasihinya. Jadi bukan hanya anak yang tunggal, tapi anaknya ini adalah anak yang dikasihinya atau dikasihi oleh Bapa. Ia mengorbankannya untuk menebus saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti akan hal ini, maka sebagai orang tua yang sudah punya anak, saya pikir kita sudah sangat memahami akan hal ini. Bisa merasakan bagaimana kesedihan, bagaimana sayangnya kita kepada anak-anak kita. Jangankan anak tunggal Bapak Ibu, kalau kita punya anak lebih dari satu saja, ketika ada orang lain yang datang mau mengambil mereka, dan kemudian orang katakan, saya akan jadikan anak itu budak, saya akan siksa nanti dia. Pasti sebagai orang tua, kita tidak akan pernah memberikan anak itu, karena kita mengasihi dia. Kita akan menjaga dia dengan baik-baik, supaya dia jangan mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi Bapak Ibu, kita dapat melihat, sang Bapa dikatakan, ia rela mengorbankan anak yang tunggal, anaknya yang dikasihinya, untuk menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Bukan orang baik. Dia memberikan anaknya bukan untuk orang baik, tetapi untuk orang jahat. Dia korbankan Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam bait yang pertama kemarin Bapak Ibu saya sudah sampaikan akan hal ini, sehingga Isaac Watts mengatakan di dalam bait yang pertama, sungguh heran ia tidak habis pikir mengapa Allah mengasihi orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang penting bagi saya dan saudara untuk terus menyadarinya. Dan kalau saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita khotbahkan ini kepada diri kita setiap hari. Khotbahkan kepada diri kita bahwa saya ini orang yang berdosa, saya ini adalah orang yang durhaka, saya ini adalah orang yang harusnya binasa. Tetapi oleh karena kasih Allah, pengorbanan Kristus di kayu salib, maka saya yang harusnya dibinasakan, dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Nah, Bapak Ibu, penting sekali untuk kita terus mengkhotbahkan ini di dalam diri kita setiap hari. Mengapa? Supaya kita selalu sadar bahwa siapa diri kita ini di hadapan Tuhan. Kita yang dulunya bukan apa-apa, tetapi oleh karena kasih Allah, Dia menyelamatkan dan kita berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Besok saya akan kembali melanjutkan pada bait yang ketiga. Setelah kita melihat bait yang pertama dan bait yang kedua, menyadari bahwa bagaimana besarnya kasih Allah bagi kita, sehingga apa yang harus saya dan saudara lakukan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada bait yang ketiga pada esok hari. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.